Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, sallallahu alaihi wasallam. Pondok Pesantren Bahrul Ulum, atau sering disebut Pondok Pesantren Tambak Beras, didirikan pada tahun 1838 oleh Kiai Haji Abdus Salam, yang sekarang dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah sebagai pengasuh tertinggi. Pondok pesantren salaf ini terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan menjadi salah satu pesantren tertua di Jombang. Kiai Haji Abdus Salam adalah putra dari Syekh Jabar, cucu Raja Pajang yang tinggal di Dusun Jojokan, Desa Mulyo Agung Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Syekh Jabar, ayah Kiai Abdus Salam adalah putra dari Kiai Abdul Alim, Pangeran Benowo, bin Kiai Abdurrahman, Joko Tingkir, bin Lembu Peteng bin Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit terakhir. Saat Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengkubuwono III, mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada tahun 1825, Kiai Abdus Salam muda bergabung dalam barisan Pangeran Diponegoro tersebut. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, mulai dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang tersebut berakhir setelah Pangeran Diponegoro ditipu dan dijebak untuk berunding, namun ternyata ditangkap oleh Belanda. Begitu Pangeran Diponegoro tertangkap, seluruh pengikutnya segera menyebar ke berbagai daerah, termasuk Kiai Abdus Salam. Bersama 25 orang pengikutnya, Kiai Abdus Salam bergerak menuju lereng Gunung Anjasmoro untuk ziarah ke makam leluhurnya, Pangeran Benowo, yang ada di Desa Wonomerto, Kecamatan Wosalam, Kabupaten Jombang. Dari lereng Gunung Anjasmoro, Kiai Abdus Salam kemudian turun dan mencari tempat untuk tinggal yang sekaligus bisa dijadikan persembunyian dari kejaran Belanda. Saat itu, tempat yang dipilih oleh Kiai Abdus Salam adalah sebuah hutan lebat di tepi sungai Tambak Beras. Di tempat tersebut, Kiai Abdus Salam kemudian membuka hutan dan mendirikan pondokan kecil, untuk tempatnya tinggal bersama 25 orang pengikutnya. Dari tempat itulah, Kiai Abdus Salam kemudian mulai aktif mengajarkan agama Islam, dengan 25 orang pengikutnya menjadi santri pertama. Karena jumlah santrinya yang berjumlah 25 orang, pondok pesantren yang diasuh Kiai Abdus Salam saat itu kemudian dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pondok Selawe, dalam bahasa Jawa yang artinya 25. Selain itu juga disebut sebagai Pondok Telu, karena jumlah kamar untuk santri ada 3. Disinilah kecerdikan Kiai Abdus Salam dalam memanajemen pondok teruji. Kamar yang berjumlah 3 sengaja dipisahkan sesuai dengan disiplin ilmu yang didalami santri. Kamar pertama dikhususkan untuk santri yang mendalami ilmu syariat, kamar kedua dikhususkan untuk santri yang mendalami ilmu tarekat, dan kamar ketiga dikhususkan untuk santri yang mendalami ilmu kanuragan. Demi keberlangsungan pondok dan santri, Kiai Abdus Salam rutin melakukan riyadoh. Pada setiap malam, Kiai Abdus Salam melakukan uzlah dengan menaiki sebuah pohon di tepi sungai. Hal ini dilakukan agar tidak mengantuk. Ketika mengantuk, maka beliau akan tercebur ke dalam sungai. Bukan hanya itu, untuk menahan hawa nafsu dan melatih kesabaran, ketika Kiai Salam makan, maka beliau akan mencampurkan kerikil kecil ke dalam nasi, sehingga sebelum memakan nasi, terlebih dahulu harus mengambil satu persatu kerikil kecil yang ada. Setelah berjalan selama beberapa tahun, jumlah santri yang belajar kepada Kiai Abdus Salam terus bertambah. Bahkan tak hanya santrinya saja, area tempat Kiai Abdus Salam tinggal yang dulunya sangat sepi dan masih berupa hutan kemudian juga berubah menjadi pemukiman penduduk yang ramai. Akibatnya, keberadaan pondok pesantren tersebut mulai tercium oleh Belanda. Belanda khawatir pondok pesantren Kiai Abdus Salam akan dijadikan basis para pejuang untuk melakukan perlawanan. Berkali-kali, Belanda mengundang Kiai Abdus Salam untuk bertemu, namun selalu ditolak. Terakhir,
Belanda mengirim seorang utusan untuk memanggil dan membawa Kiai Abdus Salam secara paksa, hidup atau mati. Saat tiba di depan pesantren, utusan tersebut tidak mau turun dari kudanya, dan dengan sombong berteriak-teriak memanggil nama Kiai Abdus Salam agar keluar dan menemuinya. Kiai Abdus Salam yang sudah merasa jengkel dengan Belanda dan orang-orang suruhannya, kemudian bergegas keluar dan membentak utusan tersebut. Anehnya, begitu mendengar bentakan Kiai Abdus Salam, utusan itu langsung menggelepar jatuh dan tewas seketika bersama kuda yang ditungganginya. Peristiwa itu tentu saja membuat para santri dan warga di sekitar pesantren takjub. Mereka kemudian memberi julukan atau nama baru kepada Kiai Abdus Salam dengan sebutan Mbah Soihah, yang artinya bentakan yang sangat menggelegar. Kiai Abdus Salam menikah dengan seorang putri dari Demak yang bernama Nyai Muslimah. Dari pernikahan tersebut, Kiai Abdus Salam memiliki 9 orang putra dan putri. Mereka adalah Nyai Lainah, Nyai Fatimah, Kiai Abu Bakar, Nyai Marfuah, Nyai Jamaah, Nyai Mustaharoh, Kiai Ali Maun, Kiai Fatawi, dan Kiai Abu Syakur. Setelah mereka dewasa, Kiai Abdus Salam kemudian menikahkan 2 putri tertuanya dengan 2 santrinya yang terpilih, yaitu Kiai Said dan Kiai Usman. Hingga dari 2 putrinya yang dinikahi oleh 2 santri terpilih itulah, Kiai Abdus Salam kemudian menurunkan tokoh sekaligus ulama besar. Dari putrinya yang dinikahi Kiai Usman kelak terlahir Kiai Haji Hashim Asy'ari sampai kepada Gus Dur. Sementara dari putrinya yang dinikahi Kiai Said kelak terlahir Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sangat dihormati dan dikenal sebagai pahlawan nasional sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Setelah Kiai Abdus Salam berusia lanjut, maka kepemimpinan Pondok Selawe diserahkan kepada 2 menantunya yang juga santri beliau, yakni Kiai Usman dan Kiai Said. Dengan mendapat restu dari mertuanya, mereka mendirikan pondok cabang karena jumlah santri yang semakin bertambah banyak. Kiai Usman mengembangkan pondok di Dusun Gedang yang tidak jauh dari pesantren ayah mertuanya, yaitu di sebelah timur sungai pondok pesantren. Sedangkan Kiai Said mengembangkan pesantren di sebelah barat sungai. Dalam penataan manajemen pendidikan pesantren yang diasuhnya, Kiai Usman lebih berkonsentrasi mengajarkan ilmu-ilmu thariqah dan tasawuf, sedangkan Kiai Said lebih berkonsentrasi mengajarkan ilmu-ilmu syariat. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, pondok ini pada awal didirikannya dinamakan Pondok Selawe. Hingga pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hasbullah putra Kiai Said, pondok pesantren ini diubah namanya menjadi Pondok Pesantren Tambak Beras. Kemudian pada masa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah putra Kiai Haji Hasbullah, pada tahun 1965, 4 santri beliau dipanggil menghadap Kiai Haji Abdul Wahab. Keempat santri beliau tersebut adalah Ahmad Junaid, Masrur Dimyati, Abdullah Yazid Sulaiman, dan Syamsul Huda. Keempat santri beliau ini diberi tugas untuk mengajukan alternatif nama pondok pesantren. Alhasil, keempat santri ini mengajukan 3 nama alternatif, yaitu Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Kemudian dari ketiga nama yang diajukan itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah melaksanakan istikharah dan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memilih nama Bahrul Ulum, yang berarti lautan ilmu, dengan harapan kelak pesantren ini benar-benar menjadi lautan ilmu bagi mereka yang ingin melakukan tholabul ilmi. Setelah memilih nama, beliau mengadakan sayembara pembuatan logo atau lambang pesantren. Pemenang sayembara tersebut adalah Abdullah Yazid, dan kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah meminta pada logo pondok pesantren disisipkan ayat Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Bahkan untuk prosesi ritualnya, Kiai Abdul Wahab memerintahkan salah seorang santri bernama Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib. Kemudian sejak tahun 1967 hingga saat ini,
nama dan lambang tersebut abadi menjadi identitas resmi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sejak tahun 1987, kepemimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum dipegang secara kolektif oleh Dewan Pengasuh yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Soleh Abdul Hamid. Para petinggi pondok juga mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Fatih Abdur Rohim. Para kiai yang mengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu diantaranya, Kiai Haji Muhammad Soleh Abdul Hamid, Kiai Haji Amanullah, dan Kiai Haji Muhammad Hasib Abdul Wahab. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Soleh, Pondok Pesantren Bahrul Ulum mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya santri yang belajar dan telah banyak menghasilkan tokoh, ulama, hingga politisi. Seperti contoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden keempat Republik Indonesia, juga alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Santri yang belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum tidak hanya datang dari daerah Jombang dan Indonesia saja, melainkan juga banyak yang berasal dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain-lain. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Hingga sekarang pondok ini masih bertahan di tengah kecenderungan kuat sistem pendidikan formal. Dengan kultur mandiri, dekat dengan masyarakat, sederhana, dan adaptif, Pondok Pesantren Bahrul Ulum terus melakukan pengembangan dan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan dan tuntutan global, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur kepesantrenan, berpegang pada prinsip al-muhafadatu alal qodimis solih wal ahdu bil jadidil aslah, dengan di bawah sinaran prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Salah satu upaya yang telah dilakukan di tengah kecenderungan kuat sistem pendidikan formal, Pondok Pesantren Bahrul Ulum hingga saat ini telah mendirikan 18 unit pendidikan formal, mulai dari tingkat prasekolah, sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras juga menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Di antaranya adalah Makkah, Syria, dan Al-Azhar Kairo.